Hari ini adalah akhir pekan. Vira, Leo, dan Tiara pergi ke taman bermain anak. Ryan dan Raisa pun ikut. Raisa digendong Mia, sedangkan Vira menggendong Ryan. Mereka menikmati akhir pekan dengan bahagia. Mereka pulang agak sore. Saat ini Vira dan Leo duduk berdua di balkon kamarnya. Sementara, anak-anak sudah terlelap dalam tidurnya. Vira menyandarkan tubuhnya di dada Leo. Mereka sengaja menyimpan kursi panjang di balkon. Leo merengkuh tubuh Vira dengan erat. Sesekali dia menciumi puncak kepala istri yang pernah dia khianati itu. "Vir, apa kamu tidak malu punya suami cacat seperti aku?" Leo bertanya dengan gelisah. Ia merasa rendah diri jika bersanding dengan Vira di muka umum. Vira menggenggam tangan Leo. "Tidak perlu kamu tanyakan hal itu padaku, Mas. Sejak dulu aku selalu memaafkan kesalahanmu meski fatal. Begitupun dengan keadaanmu, aku menerimamu apa adanya." Vira menatap Leo dengan lembut dan serius. "Terima kasih sayang, aku terlalu bodoh selama ini telah menyia-nyiakanmu." Leo membawa Vira ke dalam pelukannya. Hati Vira menghangat, ada rasa bahagia memenuhi hatinya. "Mas berjanji Vir, Mas akan setia padamu dan tak akan mengkhianatimu lagi," ucap Leo dengan lembut, seraya mengecup puncak kepala Vira cukup lama. Mia yang kebetulan masuk ke kamar Vira, karena tadi Vira yang memintanya. Vira ingin meminta Mia pergi membelikan sesuatu di minimarket. Mia melihat Vira di balkon, pintu menuju balkon memang terbuka lebar. Mia menatap pasangan suami istri itu dengan haru. Akhirnya, kalian saling memaafkan. Mia tersenyum senang. "Aku juga ingin punya suami seperti Pak Leo, yang tampan dan kaya. Tapi tentu saja, satu yang aku tak mau yaitu suka selingkuhnya." Mia tersenyum mengingat pikirannya sendiri. Mia pun tak jadi menemui Vira, dia memutuskan untuk pergi saja. Mia tak mau mengganggu mereka berdua. 3 bulan kemudian, Salma uring-uringan. Dia merasa kesal Dimas tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. "Sialan, kemana dia?" gerutunya. Dia melemparkan segala sesuatu yang ada di atas meja riasnya. Lebih baik aku ke spa saja biar rileks." Salma pun pergi menuju ke salon kecantikan. Sungguh tak disangka, di sana dia bertemu dengan seseorang yang selama ini dia cari. Salma terkejut, wajahnya langsung berbinar senang. Dimas ada di hadapannya kini, tapi sedang apa dia di sini? Pikirnya. Dimas tampak sedang duduk sambil memainkan game online di ponselnya. Dimas tidak menyadari kedatangan Salma. "Dimas," panggil Salma, sambil berjalan menghampirinya. Sontak Dimas menoleh, dia sampai tegang melihat Salma. Dimas pun berdiri, tapi beberapa saat kemudian dia bisa menetralkan perasaannya dan mengatur raut wajahnya menjadi biasa, dan seolah tak pernah terjadi sesuatu dengan Salma. "Hai Sal, apa kabar?" Dimas mengulas senyumannya, dia mengulurkan tangannya. "Baik." Salma langsung menghamburkan diri hendak memeluknya. Namun, dengan cepat Dimas mundur beberapa langkah. Membuat Salma terkejut dan merasa kecewa. "Jangan seperti itu, ini di muka umum, lagian kita belum terikat hubungan apapun," Dimas berkata dengan datar. "Apa?" Salma terkejut mendengar perkataan Dimas. "Tidak ada hubungan apapun. Kita bahkan sudah sering melakukan itu. Dan sekarang kamu bilang begitu. Apa maksudmu?" Salma begitu kecewa dengan perkataan yang keluar dari mulut Dimas. Salma bahkan berkata dengan ketus dan marah. Dimas hanya menanggapinya dengan senyuman tipis. "Apa artinya coba? Kamu kemana saja? Kamu seperti yang sedang menghindariku." Marah itulah yang ada dalam hati Salma saat ini. Lama tak ada kabar dan saat bertemu, Dimas seolah tak menganggap dirinya. Belum sempat Dimas menjawab, suara lembut seorang wanita terdengar memanggil Dimas. "Kak Dimas, aku sudah selesai."
Salma langsung menoleh ke arah sumber suara. Tampak seorang wanita cantik seumuran Dimas, sedang berdiri di belakang Salma. "Hai Kak, aku Sila, calon istrinya Kak Dimas." Wanita yang mengaku bernama Sila itu tersenyum ramah sambil mengulurkan tangannya kepada Salma. Tadi Sila sempat melihat Dimas dengan Salma mengobrol, sehingga dia pikir mereka adalah teman. "Apa calon istri?" Salma sontak membelalakkan matanya melirik ke arah Dimas dengan tatapan penuh emosi. "Apa maksudnya semua itu?" Salma bertanya dengan berapi-api. "Iya, seperti yang kamu dengar barusan, Sila adalah calon istriku." Jawaban Dimas terdengar begitu menyakitkan bagi Salma. Dimas bahkan sengaja menunjukkan kemesraannya dengan Sila di depan Salma. Dimas merengkuh bahu Sila posesif dengan senyuman yang lebar. Sila sendiri sampai merona, merasa malu diperlakukan seperti itu di muka umum. "Kak, apaan sih? Lepasin malu." Dengan suara yang pelan dan pipi kemerahan, Salma semakin geram melihatnya. "Jika dia calon istrimu, lalu aku ini kamu anggap apa, Dimas?" Salma berteriak, dia begitu marah pada Dimas. Sila terkejut melihat reaksi Salma. Dia jadi cemas dengan sikap Salma. "Sebenarnya ada apa ini, Kak?" Sila bertanya dengan bingung. Dia menatap Dimas dan Salma bergantian. "Gak ada, Sil, dia cuma mantanku saja. Mungkin dia gak terima mendengar kita akan menikah, dia belum move on." Dimas tersenyum manis kepada Sila. Mendengar perkataan Dimas, Salma jadi geram dan emosinya meledak-ledak. "Dasar sialan kamu, Dimas. Apa maksud semua ini?" Salma begitu geram dan marah. Dia sampai berteriak-teriak. Sila jadi takut dengan kemarahan Salma. Dia kemudian bersembunyi di belakang Dimas. "Sialan kamu, Dimas." Plak. Salma menamparkan Dimas dengan sangat keras, membuat Dimas meringis kesakitan. Salma sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, dia meledak akhirnya. Dimas memegangi pipinya yang terasa panas. Dia menghela napasnya dalam-dalam, menahan emosi. Dia takut terpancing emosi dan berakhir bertengkar dengan Salma. Dia tidak mau melawan wanita. "Dengar Salma, seminggu lagi aku akan menikah. Dan kamu bukanlah siapa-siapa bagiku, kecuali hanya mantan istri dari suami sepupuku saja." Dimas pun segera pergi meninggalkan Salma yang diliputi kemarahan. Dimas menggenggam tangan Sila erat, membawanya keluar dari salon kecantikan itu. "Kak, jelaskan padaku ada apa sebenarnya ini? Tidak mungkin kan wanita bernama Salma itu bersikap seperti itu jika diantara kalian tak ada sesuatu?" Sila begitu gelisah dan cemas. "Sudahlah, gak usah kamu pikirin," jawab Dimas santai. "Tapi, aku ingin tahu." Sila terus mencecar Dimas. "Iya, nanti aku jelasin di rumah." Mereka pun memasuki mobil dan menuju arah rumah Sila. Sementara itu Salma yang sakit hati oleh Dimas, berteriak-teriak memakinya hingga mobil Dimas menghilang dari pandangannya. Salma merasa dibohongi dan dicampakan oleh Dimas. Dia jadi tak bisa mengendalikan dirinya. Hingga akhirnya Salma dibawa oleh satpam salon ke pos. "Nona, jika Anda membuat keributan di sini maka kami akan melaporkan Anda ke polisi dengan tuduhan sudah mengganggu kenyamanan dan membuat keributan," ujar satpam itu dengan tegas. Salma pun memilih untuk segera pulang dan tidak jadi spa. Dia pulang dengan kemarahan yang menggebu. "Ark, sialan kamu Dimas. Kamu sudah mempermainkanku. Aku sudah meninggalkan Mas Leo dan anakku demi kamu. Dan sekarang kamu mencampakkanku," maki Salma dengan kemarahannya. Kebetulan orang tua Salma sengaja berkunjung, ingin menjenguk Salma dan cucunya sebenarnya. Tapi, ternyata kenyataannya Salma sudah menghancurkan hidupnya sendiri. Mereka pun akhirnya mengambil keputusan, akan mengajak Salma pulang bersama mereka. Dan menenangkan Salma yang sepertinya frustasi itu. Salma tak menolak,
dia ikut pulang ke rumah orang tuanya. Dia pun ingin menenangkan diri. Seminggu kemudian, Dimas dan Sila pun mengadakan akad sekaligus resepsi pernikahan. Vira dan Leo menghadiri acara pernikahan Dimas dan Sila. Akhirnya sang playboy menemukan juga tempat berlabuh. Goda Vira. Dimas hanya tersenyum malu-malu dengan godaan kakak sepupunya itu. Sila pun ikut tersenyum malu-malu, pipinya sampai bersemu merah. Vir. Terdengar suara seorang pria menyapa Vira dengan antusias. Vira sangat mengenali suara itu, siapa lagi kalau bukan suara Arman, sahabat terbaiknya. Arman datang bersama dengan Linda. Ternyata, Linda dengan Sila memang berteman. Arman, apa kabarmu? Sudah cukup lama juga kita gak ketemu. Vira pun tak kalah antusiasnya. Baik, Arman tersenyum menatap teman yang ia cintai itu. Dia bahkan menggenggam tangan Vira dengan erat. Datanglah 2 minggu lagi ke acara pernikahanku dengan Linda. Arman berkata dengan berat hati. Vira bisa menangkap kesedihan dalam ucapan Arman barusan. Pasti aku akan datang. Selamat ya atas pernikahanmu dengan Linda. Semoga kalian bahagia dan pernikahan kalian langgeng selamanya. Vira menatap Arman lekat. Aku senang akhirnya sahabatku ini sebentar lagi gak jomblo lagi. Hehe, Vida Vira diiringi kekahannya. Arman hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan Vira. Mereka pun mengobrol cukup lama. Hingga, beberapa saat kemudian Linda menghampiri mereka. Leo pun segera bergabung. Kini mereka berempat pun melakukan obrolan ringan. Vira, terima kasih ya, ini semua berkat jasamu yang berhasil membujuk Arman untuk tidak jadi membatalkan pernikahan kami. Linda berbisik di telinga Vira. Vira tersenyum. Lin, teruslah kamu dekati dia dan buatlah dia merasa nyaman berada di dekatmu. Aku yakin, dia akan sangat mencintaimu nanti. Vira pun ikut berbisik pada Linda. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa bisik-bisik begitu? Arman langsung bertanya dengan jiwa keponya itu. Leo pun ikut kepo, dia bertanya kepada Vira lewat sorot matanya.